Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, semoga sehat selalu ya. Dan tentunya tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu IPA. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan di bab baru, yaitu tentang sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan. Bab ini namanya bab cahaya dan optik. Ini salah satu bagiannya ya. Nah, sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang getaran dan gelombang. Nah, selanjutnya kita lihat ya apakah ada keterkaitan antara getaran gelombang dan bab baru ini. Untuk itu, kita next ke slide selanjutnya. Nah, wah, kucing lagi ngapain nih? Oh iya adik-adik, kita pasti pernah ya dalam posisi keadaan di rumah itu mati lampu. Semuanya menjadi gelap dan pasti kita tidak bisa melihat benda di sekitar kita kan. Lalu ketika itu kita menyalakan sebuah lilin, dan terkadang ada beberapa di antara kita yang memainkan bayangan yang terbentuk dari lilin tersebut, seperti membuat burung atau ya binatang lain gitu dari tangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cahaya dapat membantu kita melihat benda, dan bagaimana cahaya itu juga bisa menghasilkan bayangan. Nah, untuk itu mari kita pelajari bab yang sangat menarik ini. Bahasannya yaitu ada 3. Yang pertama sifat-sifat cahaya, yang kedua pembentukan bayangan pada cermin, dan yang ketiga lensa. Nah, kita masuk langsung ke bahasan yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat cahaya ya. Nah, mungkin pada pagi hari ini adik-adik bangun dengan begitu semangatnya membuka jendela dan berharap ada matahari yang masuk dan membakar semangat adik-adik untuk belajar PJJ pada hari ini. Nah, kemudian cahaya tersebut masuk melalui celah-celah jendela. Ya, mungkin ada ya salah satu atau beberapa di antara kita yang merasakan hal tersebut. Sungguh nikmat ya ciptaan Tuhan itu. Atau adik-adik pernahkah melihat sedotan atau pensil yang disimpan di suatu gelas yang berisi air? Nah, dan memperhatikan bagaimana bayangan itu terbentuk, ya seperti patah gitu ya. Nah, atau adik-adik pernah melihat bayangan suatu benda yang terlihat di atas sungai? Nah, ternyata cahaya ini sangat penting ya bagi kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita pahami sifat-sifat cahaya agar dapat lebih mengenali cahaya. Dan untuk itu terus pelajari video dan simak video ini sampai habis dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Tarik nafas dulu, mari kita lanjut. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, contoh gambar yang pertama itu adalah cahaya yang melewati celah-celah dari pepohonan yang ada di jalanan, yang mungkin dari kita juga ada yang pernah melihatnya. Nah, cahaya ini dapat merambat lurus. Hal ini memberikan keuntungan pada manusia sehingga manusia memanfaatkan sinar ini yang memiliki sifat-sifat tadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah lampu senter dan lampu sorot kendaraan bermotor. Nah, atau jika kita ingin melakukan percobaan tentang apakah benar cahaya dapat merambat lurus, itu bisa melakukan percobaan sederhana seperti pada gambar yang di tengah. Next. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan jika mengenai suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi yaitu dapat berupa pemantulan baur, yaitu pemantulan yang terjadi pada permukaan yang tidak rata seperti aspal, tembok, dan kayu, atau dapat juga berupa pemantulan teratur yang terjadi pada permukaan yang rata seperti cermin datar. Nah, pada pemantulan baur maupun teratur, sudut pantulan cahaya besarnya itu selalu sama dengan sudut datang cahaya. Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Yang pertama menyebutkan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Dan yang kedua, besar sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Bisa adik-adik lihat ya, gambar yang ada di samping itu sudut yang terbentuk dari sinar datang yang dilambangkan dengan huruf I itu sama dengan sudut
dari sinar pantul yang dilambangkan dengan huruf R. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ketika cahaya melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan dibiaskan. Seperti yang sempat disinggung di awal, ini terjadi pada peristiwa ketika kita menaruh suatu benda, baik itu sedotan, pensil, ataupun yang lainnya, ke dalam gelas yang berisi air. Nah, kerapatan dari air itu lebih rapat dibandingkan dengan udara, maka kecepatan cahaya akan menurun dari udara dan masuk ke air gitu. Dan semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui kedua medium yang berbeda, maka akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Sifat yang keempat yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, adik-adik sebelumnya sudah mempelajari tentang getaran dan gelombang. Ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Kalau sebelumnya kita belajar tentang gelombang bunyi yang harus memiliki medium dalam perambatannya, maka gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Gelombang cahaya merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon di ruang hampa. Artinya, dalam 1 detik, cahaya itu mampu menempuh jarak 300 juta meter. Wah, Masya Allah ya, hebat sekali nih kemampuan cahaya. Oke, next. Nah, masih cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Coba adik-adik sambil perhatikan gambar di samping ya, sebelah kiri. Nah, itu merupakan panjang gelombang dari cahaya. Nah, kita fokus ke cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Dari sekian panjangnya gelombang cahaya, hanya 400 nanometer sampai 700 nanometer yang mampu dideteksi oleh mata manusia. Contohnya adalah warna hijau yang memiliki gelombang 500 nanometer. Maka akan dapat terlihat warna hijau tersebut apabila benda-benda yang berwarna hijau menyerap semua spektrum cahaya dari cahaya yang memiliki gelombang lebih dari 500 nanometer dan kurang dari 500 nanometer. Nah, dan akan memantulkan spektrum panjang gelombang 500 nanometer. Maka yang kita lihat adalah warna hijau itu sendiri. Nah, itu dia sifat-sifat cahaya. Selanjutnya kita masuk ke pembentukan bayangan pada cermin. Yang akan kita bahas yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar. Mungkin pagi ini adik-adik sudah bercermin belum ya kira-kira? Atau saking semangatnya bangun-bangun langsung buka PJJ tahap 11 nih. Nah, ketika kita bercermin, kita akan melihat pantulan dari diri kita sendiri ya. Yang ketika kita mengangkat tangan kanan, itu bayangan yang ada di cermin akan terlihat tangan kiri yang mengangkat. Nah, itu cermin datar. Kemudian ada cermin cekung yang dicontohkan oleh senter, dan cermin cembung yang dicontohkan oleh kaca spion mobil, spion motor, dan spion yang lainnya. Oke, next kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, sifat pada bayangan cermin datar yaitu yang pertama, jarak bayangan itu sama dengan jarak benda. Jarak bayangan dilambangkan dengan S aksen, jarak benda itu dilambangkan dengan S. Jadi S aksen sama dengan S. Yang kedua, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, atau H aksen sama dengan H. Bayangan bersifat nyata jika titik potong diperoleh dari sinar-sinar pantul yang konvergen. Dan sebaliknya, bayangan itu akan bersifat maya jika sinar-sinar pantul yang divergen. Kemudian terjadi pembalikan sisi, ya yang seperti tadi. Tangan kiri menjadi tangan kanan di pantulannya. Nah, ini merupakan sebelah kiri ini gambar dari pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, kemudian apabila kita meletakkan cermin datar berhadapan, maka akan terbentuk lebih dari satu bayangan. Nah, yang disebut cermin datar gabungan.
Nah, untuk mengetahui berapa sih jumlah bayangan yang dapat terbentuk ketika kita meletakkan kedua cermin itu saling berhadapan, itu tergantung dengan sudut yang kita bentuk dari kedua cermin tersebut, yang dirumuskan secara matematis dengan N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1, dengan N adalah jumlah bayangan dan alfa adalah sudut kedua cermin. Contohnya adalah kita contohkan dengan sudut yang gampang saja ya, yaitu 90 derajat. Nah, jumlah bayangan yang terbentuk ketika kita meletakkan dengan sudut 90 derajat, maka 360 dibagi alfa dikurangi 1. 360 dibagi 90 diambil 1. 360 dibagi 90 adalah 4, dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi 3 bayangan yang terbentuk. Oke, next. Selanjutnya, setelah kita tahu pembentukan bayangan pada cermin datar, kita pindah ke cermin lengkung. Cermin lengkung ini terdiri dari cermin cekung dan cermin cembung ya. Kita secara umum dulu bahwa cermin lengkung ini memiliki unsur-unsur, yaitu ada, sambil diperhatikan gambar sebelah kanannya, itu ada M. Nah, M itu merupakan pusat kelengkungan cermin. Ya, ini merupakan titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin. Kemudian ada huruf O. Nah, huruf O itu merupakan vertex, merupakan titik di permukaan cermin yang merupakan sumbu utama bertemu dengan cermin. Nah, kemudian ada huruf F ya. Itu merupakan titik api yang merupakan titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama. Kemudian ada huruf R besar. Huruf R besar itu merupakan jari-jari kelengkungan cermin, yaitu jarak dari O ke M. Kemudian ada jarak fokus yang merupakan jarak dari O ke F yang dilambangkan dengan F kecil. Nah, ini cermin cekung ya. Yang pertama kita bahas cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Ya, benar, ke dalam. Cermin cekung disebut cermin konvergen karena mengumpulkan sinar. Cermin cekung disebut juga cermin positif. Nah, ini ya, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kita next saja. Nah, ada sinar-sinar istimewa dari cermin cekung. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sinar datang. Ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, ya, sambil perhatikan gambarnya. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian next, gambar selanjutnya, apabila sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, gambarnya yang sebelah kiri ya, harusnya ini ketukar. Kemudian sinar datang melalui titik pusat, ya ini gambarnya yang ada di tengah. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, itu akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Ya, jadi yang C itu gambarnya ada di yang kedua, dan yang B itu ada gambarnya di yang ketiga ya. Perhatikan baik-baik ya adik-adik, biar kita fokus. Next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara melukis bayangan pada cermin cekung. Nah, pada cermin cekung itu dibagi menjadi beberapa ruang yang dilambangkan dengan huruf Romawi, yaitu ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Nah, kemudian apabila benda tersebut terdapat di ruang 3, maka kita akan mengetahui bayangannya ada di mana dengan melukiskan sinar-sinar istimewa tadi. Oke, baik, kita lukis yang pertama, yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama, lalu akan dipantulkan menuju ke titik fokus. Nah, yang kedua, apabila sinar diarahkan ke titik F ya, titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, irisan dari kedua sinar tersebut itu merupakan letak bayangan bendanya. Nah, sifatnya seperti apa? Sifatnya
Nyata terbalik diperkecil. Kenapa nyata? Karena ini letak bendanya di depan cermin cekung. Dan terbalik, kemudian diperkecil karena dari ruang 3 ke ruang 2. Oke, next. Nah, selain dengan cara tersebut, kita juga bisa menentukan suatu bayangan benda dari rumus ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi harus jumlahnya 5. Ketika ruang bendanya di ruang 3, maka ruang bayangannya berapa, dan harus 5. Nah, kita contoh ya. Apabila ruang bendanya itu di ruang 2, nah silakan sambil perhatikan gambarnya. Lalu ada di ruang mana bayangannya? Biar jadi 5 ada di 3. Yap, betul. Karena di depan cermin, jadi nyata ya, terbalik dan diperbesar karena dari 2 ke 3 diperbesar. Oke, selanjutnya ada cermin cekung. Masih cermin cekung. Sekarang jika bendanya di ruang 1, berarti iya betul, di ruang bayangannya di ruang 4. Sifatnya apa? Karena ini di belakang cermin, maka maya tegak dan dari 1 ke 4 diperbesar gitu ya. Sekarang jika benda di ruang 3, yap betul, bayangannya ada di ruang 2, berarti sifatnya nyata karena di depan, terbalik, kemudian diperkecil karena dari 3 ke 2. Oke, sekarang ada yang namanya persamaan cermin cekung. Nah, persamaan cermin cekung itu menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin atau yang dilambangkan dengan huruf S, jarak bayangan ke cermin yaitu S aksen, dan panjang fokus atau F. Nah, lihat gambarnya di sebelah kiri. 1F, rumus jarak fokus ya, ini 1F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, dengan F adalah jarak fokus cermin, kemudian S adalah jarak benda terhadap cermin cekung, dan S aksen adalah jarak bayangan ya. Jangan lupa ya adik-adik, kalau yang ada aksennya itu berarti bayangan. Nah, ini sama rumus perbesaran bayangan juga ya, bisa dilihat. Next. Nah, sekarang kita ke contoh soal nih. Tadi kan rumusnya sudah dibahas ya. Kita fokus ke sebelah kiri. Sebelah kanan. Nah, jarak sebuah benda ke cermin cekung adalah 5 cm. Jika cermin cekung tersebut memiliki nilai fokus 3 cm, maka bayangan benda tersebut terletak pada jarak berapa? Nah, dari informasi tersebut kita ketahui yang pertama adalah jarak benda, yaitu S berapa? 5 ya, betul, 5 cm. Jarak fokusnya 3 cm. Yang ditanyakan S aksen atau jarak bayangan. Kita masukkan ke rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F-nya masukkan 3, S-nya juga masukkan 5. Kemudian lanjut 1/3 dikurangi 1/5 ya, pindah ruas sama dengan 1/S aksen. Lalu samakan penyebut jadi 15, maka 5 dikurangi 3/15 sama dengan 1/S aksen. 5 dikurangi 2, mohon maaf, 5 kurangi 3 yaitu 2. 2/15 sama dengan 1/S aksen. Maka S aksennya adalah 15 dibagi 2, yaitu 7,5. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung kemana? Ya, keluar. Nah, cermin cekung itu disebut cermin divergen. Karena apa? Kalau tadi mengumpulkan, berarti divergen itu menyebarkan sinar ya. Kemudian cermin cekung disebut juga cermin negatif. Nah, ini kita juga harus mengetahui bagaimana cara melukis bayangan pada sinar cembung dengan mengetahui sinar-sinar istimewanya. Nah, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sambil lihat gambar yang di bawah adik-adik ya. Yang pertama, sinar datang kan sejajar tuh sama sumbu utama. Nah, itu akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus ya, pantulannya ya kan. Kemudian yang kedua, geser lagi gambarnya. Nah, sinar datang menuju titik fokus, itu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan,
lalu dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, sekarang coba kita beralih ke atas, ke gambar atas. Nah, itu bendanya ada di sana, kemudian sinar datang, ya, kita masukkan atau aplikasikan sinar-sinar istimewanya. Sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan dan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Lalu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sinar dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, lihat potongan dari tanda titik-titik tersebut, itu akan terbentuk suatu bayangannya, bayangan dari bendanya. Oke, itu dia bahasan tentang cermin ya. Sekarang kita pindah ke lensa. Nah, lensa ini ada lensa cembung dan lensa cekung. Ya, perbedaannya hampir sama dengan cermin ya, bersifat konvergen dan divergen, yaitu konsep pengumpulan yaitu konvergen, divergen itu menyebarkan cahaya. Nah, masing-masing dari lensa ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, lensa cembung itu punya 3 jenis ya, sama lensa cekung juga. Nah, namanya lensa cembung itu lensa yang pertama adalah lensa biconvex ya. Biconvex, bi itu 2. Nah, kemudian lensa plan convex ya, datar, kemudian convex atau cembung. Kemudian lensa convex konkav ya. Sedangkan untuk lensa cekung ada lensa bikonkav, lensa plan konkav, dan lensa konkav konvex. Oke, next. Pembentukan bayangan pada lensa cembung. Tadi kita sudah bahas tentang pembentukan bayangan pada cermin. Sekarang kita fokus ke lensa ya. Lensa yang cembung dulu yang pertama. Nah, seperti biasa kita harus mengetahui dulu sinar-sinar istimewanya ya. Adik-adik bisa lihat di sebelah kanan itu sinar-sinar istimewanya. Yang pertama, suatu sinar datang sejajar sumbu utama lensa, maka akan dibiaskan menuju titik fokus aktif atau F1 yang terletak di belakang lensa. Kemudian, suatu sinar datang melalui titik fokus pasif di depan lensa, itu akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Suatu sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, ini contohnya ada di sebelah kiri ya. Next, pembentukan bayangan pada lensa cekung juga hampir sama. Nanti dibaca lagi sinar istimewanya seperti apa dan sambil lihat gambar di sebelah kirinya. Kemudian persamaan pada lensa. Nah, persamaan pada lensa cembung itu sama seperti persamaan pada cermin cekung ya. Lensa cembung samanya kayak cermin cekung, dan begitupun sebaliknya, lensa cekung samanya kayak cermin cembung. Pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif sama seperti pada cermin cekung, sedangkan pada lensa cekung itu titik fokusnya bernilai negatif sama seperti pada cermin cembung. Nah, kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar itu disebut dengan kekuatan lensa atau D. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan 1/F, dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mungkin materi pada hari ini kita cukupkan sampai sini dahulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan untuk diinformasikan, disampaikan di WA group atau secara personal kontak. Kemudian ada quotes terakhir. Bercahayalah dan tampilkan warnamu yang sesungguhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.